Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa dalam sambutannya pada upacara pembukaan Peparnas 17 Solo 2024 di Stadion Manahan Solo pada Minggu 6 Oktober 2024, Presiden Joko Widodo berharap Peparnas 17 Solo 2024 menjadi panggung kesetaraan bagi para atlet disabilitas. Peparnas 17 Solo 2024 digelar pada tanggal 6 hingga 13 Oktober 2024 dengan menghadirkan 20 cabur pertandingan. Presiden Joko Widodo berharap Peparnas 17 Solo 2024 menjadi panggung kesetaraan bagi para atlet disabilitas yang akan berlaga pada tanggal 6 hingga 13 Oktober 2024. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada upacara pembukaan Peparnas 17 Solo 2024 di Stadion Manahan Solo, Minggu 6 Oktober 2024. Presiden turut menyebutkan saat ini prestasi atlet disabilitas di Indonesia sangat membanggakan, seperti prestasi atlet Indonesia yang berhasil mendapatkan 3 kali juara umum secara berturut-turut pada ajang ASEAN Para Games 2017, 2022, dan 2023. Sebanyak 20 cabang olahraga digelar dalam Peparnas 2024. Cabur yang ditandingkan diantaranya panahan, atletik, bulu tangkis, boccia, catur, balap sepeda, sepak bola cerebral palsy, dan tenis meja. Kita semua patut berbangga karena para atlet penyandang disabilitas Indonesia, daya juangnya luar biasa. Prestasinya juga sangat membanggakan. Di ajang ASEAN Para Games, misalnya, Indonesia meraih juara umum 3 kali berturut-turut, yaitu ASEAN Para Games 2017, 2022, dan 2023. Oleh sebab itu, mari kita sukseskan Pekan Paralimpiade Nasional ini yang tidak hanya sebagai ajang untuk melahirkan atlet-atlet potensial dan para pencetak rekor baru, tapi juga sebagai panggung kesetaraan bagi para seluruh atlet penyandang disabilitas. Pemirsa, menyemarakan Paralimpiade Nasional ke-17 yang digelar di Solo, Jawa Tengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika menghadirkan Media Center Peparnas 2024 sebagai ruang kerja bagi jurnalis membuat dan menyebarkan berita Peparnas 2024. Kominfo memastikan Media Center Peparnas 2024 ramah bagi disabilitas dan dilengkapi dengan ragam fasilitas. Kominfo resmi meluncurkan Media Center Peparnas ke-27 di Hotel The Royal Surakarta Heritage Solo, Jawa Tengah. Ketua Tim Media Center Peparnas Andi Muslim mengatakan Media Center disediakan untuk memudahkan para jurnalis dalam menyampaikan kabar seputar olahraga terbesar tanah air baik bagi para atlet disabilitas. Kominfo melengkapi Media Center Peparnas ke-27 dengan ruang kerja berkapasitas 100 orang, jaringan internet 500 Mbps hingga 1 Gbps, dan 10 unit komputer, printer, scanner, hingga mesin fotokopi. Media Center ini umum digunakan oleh para jurnalis, namun panitia, atlet disabilitas, dan pemerintah daerah juga dapat menggunakan Media Center ini untuk menyebarkan informasi terkait Peparnas 2024. Tidak hanya itu, Kominfo juga menyediakan fasilitas lain seperti ruang khusus wawancara tatap muka dan wawancara cegat, serta peralatan streaming dan layanan bahasa isyarat. Sementara itu, fasilitas ramah disabilitas di Media Center mencakup jalur pemandu dan bidang landai yang memudahkan pergerakan. Toilet di Media Center pun disesuaikan dengan atlet disabilitas. Penyelenggaraan ini kita harus membuktikan bahwa Indonesia dan Solo khususnya itu adalah kita sangat aware, sangat responsif, sangat mengakomodasi kesetaraan, inklusivitas. Makanya kemudian mungkin teman-teman perhatikan bahwa di Media Center ini banyak juga disediakan RAM, lalu kemudian ada pembicara di sebelah di pojok sana yang
menggunakan bahasa isyarat juga. Artinya itulah yang sebenarnya kita harus angkat gitu. Selain dari keseruan dari pertandingan itu sendiri. Nah, Mas Agung nanti mungkin bisa. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengingatkan bahwa ancaman judi online bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang moralitas dan kesejahteraan keluarga. Hal itu disampaikan Budi Aris saat melakukan sosialisasi anti judi online di Kalideres, Jakarta Barat. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menegaskan praktik judi online dapat menyengsarakan masyarakat dan hanya akan membuat para bandar dan oknum yang terlibat semakin kaya. Penegasan itu disampaikan Menkominfo saat memberikan sosialisasi bahaya judi online di lapangan Kelurahan Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat. Budi Ari juga mengingatkan bahwa ancaman judi online bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang moralitas dan kesejahteraan keluarga. Untuk itu, ibu-ibu harus menjadi garda terdepan dalam keluarga dan mengambil peran penting dalam memberantas masalah judi online. Selain menghindari pinjaman online ilegal, para ibu-ibu juga senantiasa mengingatkan suami dan anak-anak agar tidak terjerumus terhadap praktik tersebut. Judi online ini nanti membuat ekonomi keluarga berantakan. Karena judi online nggak ada cerita menang, yang ada kalah. Jadi nggak ada orang kaya karena judi online. Kalau mau kaya harus kerja keras, bukan main judi. Nah, yang kedua tadi, jadi judi online akan membuat masyarakat semakin miskin. Ekonomi keluarga berantakan. Ekonomi masyarakat berantakan, hancur. Ujungnya apa? Ekonomi negara hancur. Kita ingin Indonesia maju. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa deflasi dan inflasi harus sama-sama dikendalikan agar tidak merugikan semua pihak. Hal itu disampaikan Presiden usai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo usai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN Kalimantan Timur menekankan bahwa deflasi maupun inflasi harus sama-sama dikendalikan agar tidak merugikan semua pihak. Presiden menanggapi deflasi yang terjadi selama 5 bulan berturut-turut agar dilakukan pengecekan lebih lanjut, baik dikarenakan penurunan harga barang atau dikarenakan daya beli masyarakat yang berkurang. Tak hanya itu, Presiden juga menyebutkan inflasi tahunan atau year on year pada September 2024 sebesar 1,84% yang nilainya sudah membaik. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini deflasi yang telah terjadi selama 5 bulan berturut-turut ini bukanlah sinyal negatif bagi perekonomian Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Indonesia mengalami deflasi 0,12% secara month-to-month pada September 2024. Tren deflasi ini telah berlangsung sejak Mei 2024 dengan rincian deflasi 0,03% pada Mei, 0,08% pada Juni, 0,18% pada Juli, dan 0,03% pada Agustus. Oleh karena itu, pentingnya dilakukan pengendalian deflasi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Pengendalian itu yang diperlukan, keseimbangan itu yang diperlukan, dan kita saat ini kalau terakhir inflasi year on year itu kira-kira 1,8. Baik, tapi jangan sampai itu terlalu rendah juga, supaya produsen tidak dirugikan, supaya petani yang berproduksi tidak dirugikan. Itu menjaga keseimbangan itu yang tidak mudah, dan kita akan berusaha. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.